Oke, kita lanjut tutorialnya. Kali ini kita akan praktek dan membahas beberapa tool dasar operasional gambar di Revit. Kali ini kita akan membahas toolnya yaitu Move, Copy, dan Array. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan AutoCAD tentu sudah tidak asing lagi dengan tiga tool tersebut. Kalau di sini di Revit adanya di type modify. Nah, dia move, copy, di sini ada rotate, trim yang pernah kita bahas, ada align, ada offset, ada mirror, ada split. Ini semuanya di tombol modify. Ada juga array, ada juga scale. Tapi di video ini kita akan membahas tentang move, copy, dan array, masing-masing dengan sedikit penjelasan lebih detail ya. Nah, kita coba saja, langsung kita coba buat beberapa objek. Misalnya ada dinding ya. Kita coba dinding, saya buat misalnya kayak rectangle aja. Misal sebuah unit kamar atau studio. Dan di sini kita akan coba tempatkan komponen, place komponen. Nah, kita tempatkan yang sudah dapat dari instalan Revit, yaitu meja ini, desk. Nah, oke. Kita coba lihat apalagi yang tersedia di sini. Ada parking space, Japanese, support, picture frame. Mungkin saya akan load untuk mendapatkan objek kursi misalnya. Kursi itu ada di furniture, seating. Nah, di sini kalau saya klik filenya, salah satu file, dia akan muncul deskripsinya atau previewnya. Nah, mungkin yang sedikit agak cocok ini ya, kursi untuk kerja atau belajar. Saya klik sini, klik 2 kali atau klik lalu open. Ya, di sini langsung muncul view secara denahnya. Nah, saya bisa tempatkan di situ. Nah, langsung kita coba aja. Untuk yang tool yang pertama yaitu move. Move itu untuk menggeser benda. Ada beberapa cara untuk move. Cara pertama mungkin saya klik di objek. Nah, pada tepian, ketika saya menggerakkan mouse ke tepian ya, dia akan langsung muncul logo panah-panah ini. Ini artinya kalau kita klik tahan, kita bisa menggeser benda. Nah, saya klik tahan, saya bisa menggeser benda di mana aja. Itu salah satu cara untuk move benda. Nah, di sini juga kadang-kadang kita dapat informasi snap untuk lurusnya ya, dengan objek lain. Nah, bisa saya lepas gitu. Ini sudah lurus dengan senternya kursi ini. Begitu pula dengan kursi ini, saya coba. Oke. Ini ada pilihan kunci, bisa kita pakai atau tidak. Kalau saya pakai kunci, dia akan merekam informasi ini bahwa kursi ini harus lurus dengan meja. Saya kunci coba. Nah, sekarang saya cek, saya tes ya. Saya gerakan mejanya dan kursi itu akan mengikuti senternya meja. Nah, itu fungsi kunci tadi. Saya coba lepaskan lagi. Nah, selain cara tersebut, untuk move bisa kita gunakan cara lain. Klik kembali objeknya dan ini modify. Nah, ada tool di sini move atau shortcutnya itu MV. Saya klik shortcutnya, toolbarnya. Lalu seperti di AutoCAD atau SketchUp, ketika saya klik tombol move atau shortcut MV, saya pertama harus mengklik base point-nya untuk pertama kali. Nah, dimana base point akan kita pegang, misal di sini ya. Klik di sini, lalu kita tempatkan. Nah, misal menempel dengan dinding ini. Nah, itu dia. Jadi bedanya gunanya base point itu ya, titik awal dan kita arahkan ke titik akhir. Klik.
klik sekali untuk titik awal, klik sekali untuk tujuannya. Bisa juga kita menggunakan angka, kita klik lagi awalan, arahkan ke atas, ke bawah, ke horizontal atau vertikal, arahkan, lalu kita ketik angka, misal 2500, enter. Ya, dia akan bergeser ke jauh itu. Selain dua cara tadi, juga kita bisa menggunakan keyboard yaitu tanda panah ya. Kita bisa lihat di keyboard kita di agak ke kanan itu akan ada tanda panah, atas bawah kiri kanan, itu bisa kita gunakan juga. Saya klik misalnya ke kiri berapa kali dia akan menggeser, bawah beberapa kali dia akan ke bawah, kanan, atas, itu juga bisa kita gunakan. Itu beberapa cara untuk move. Lalu untuk copy toolnya sama, di modify juga. Operasionalnya kita sama juga, kita klik objeknya dulu mana yang akan kita copy. Misal kursi ini, saya klik copy atau shortcutnya CO, lalu pilih titik awal di mana, klik ya, arahkan. Nah, klik lagi untuk titik akhir, misal di sini. Nah, itu salah satu cara untuk mengcopy. Atau kita juga bisa menggunakan clipboard, yaitu Ctrl C ya, yang juga berlaku di software-software lain seperti software Office atau software gambar yang lain juga. Nah, saya klik objeknya, misal saya klik dua ini. Untuk menambahkan seleksi, saya bisa tahan tombol kontrol keyboard. Nah, akan ada tanda plus di sini. Saya klik meja ini ya. Saya gunakan keyboard Ctrl C ya. Atau di sini juga ada toolnya clipboard copy ya, copy to clipboard ya. Copy, dan saya kembali ke layar. Saya Ctrl V atau paste ya, atau paste. Nah, dia langsung bisa kita arahkan kemana dengan angka, atau kita klik saja. Nah, ini dia paste-nya. Nah, gunanya Ctrl C Ctrl V itu juga kita bisa mengcopy antar lantai. Jadi misalnya misalnya objek ini saya akan copy ke lantai yang lain ya. Itu bisa saya gunakan copy clipboard itu. Saya coba pilih ini, saya Ctrl C, lalu saya pindah ke level 2, klik dua kali level 2. Ini bisa saya paste ya, seperti cara yang tadi ya, Ctrl V. Nah, misal di sini. Itu adalah bayangan lantai 1 ya. Ini yang agak buram ini, bayangan lantai 1 atau underlay, adanya di sini. Underlay mungkin saya matikan dulu. Range space-nya saya pilih none. Nah, ada bayangan. Jadi kita bisa mengcopy antar lantai, level 1, level 2. Itu dengan fungsi clipboard tadi. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengcopy tapi kita ingin adanya dia itu persis di levelnya. Misal di level 1 saya ambil beberapa objek, saya pilih, klik tahan di sini ya, saya arahkan, saya gunakan copy clipboard lagi atau Ctrl C, lalu saya masuk ke level 2. Nah, di sini ada toolbar, di toolbar keyboard ini paste-nya ini bisa kita pilih beberapa opsi. Di sini ada paste from clipboard, itu sama seperti kita menggunakan Ctrl V, atau align to selected level. Align to selected level itu kita bisa memilih beberapa lantai untuk kita paste. Jadi misalnya kita klik ini, misalnya ini ada levelnya, ada banyak, bisa kita pilih semua, dan dia akan tercopy ke semua level itu tanpa kita harus paste berulang-ulang. Di sini juga ada pilihan align to selected view, yaitu mempaste dengan posisi persis seperti yang sebelumnya. Coba ya, paste align to selected view.
oh sorry, aligned to current view. Ya, ini posisinya persis lurus dengan lantai bawahnya. Gunakan aligned to selected view. Kalau saya paste satu lagi, aligned to same place, dia akan mempaste di posisi persis dengan posisi dia kita ambil. Nah, itu akan ada peringatan bahwa objeknya menumpuk. Saya kembali ke lantai 1. Nah, ini objeknya menumpuk karena tadi saya paste ke same place. Jadi di copy dan ditempatkan di tempat yang sama persis, makanya dia menumpuk. Ini saya geser ya. Nah, itu dia. Oke, itu untuk copy. Coba hapus. Sekarang kita coba menggunakan array. Oke. Array ini operasionalnya sama seperti copy dan move. Terlebih dahulu harus kita klik objeknya, kita pilih ya. Misal bangku dan meja ini akan saya array. Nah, saya posisikan dulu di sini. Langsung saja saya klik toolnya array yang ini atau keyboardnya AR. Ya, di sini langsung ada menu-menu untuk pilihan array. Di sini ada linear dan ada juga radial. Linear itu lurus ya, entah itu horizontal atau vertikal. Radial itu secara melingkar. Pertama kita coba yang lurus. Dan di sini ada pilihan group and associate. Artinya apa? Artinya kalau ada beberapa objek setelah di array, dia kalau ini kita aktifkan, dia akan menjadi grup dan dia akan identik satu dengan lainnya. Kalau misalnya satu diubah, yang lain akan mengikuti. Kita coba aja dengan menu ini ya. Lalu number, kira-kira berapa jumlah yang kita inginkan. Misalnya 4 atau 5 misalnya, 5 gitu ya. Dan di sini ada pilihan move to second dan move to last. Bedanya apa? Kalau move to second, dia kita langsung coba saja. Dia akan mengikuti jarak pertama dan kedua. Misalnya jaraknya saya arahkan, saya klik ya. Saya klik, saya arahkan. Terus saya ketik angka 2000. Nah, kalau saya klik enter, dia akan mengcopy sebanyak dengan jarak yang sama dan sebanyak 5 buah. Enter. Nah, dia akan jadi 5 ya. Berarti jumlah total ada 5. Berarti kopinya adalah 4. Ini angkanya masih bisa kita rubah. Misalnya 4 saja. Nah, ya langsung jadi. Dan inilah perbedaannya kita menggunakan group and associate. Ini jadi dua objek ini di grup secara otomatis. Nah, gunanya apa? Kalau salah satu kita rubah dengan cara edit group ini ya. Oke, edit group. Nah, salah satu ini saya geser misalnya ya. Ini gitu ya. Saya finish. Ya, dia akan identik satu dengan yang lainnya. Itulah pilihan group and associate tadi. Tapi kalau group and associate tadi kita hilangin, dia akan tetap terpencar seperti awal. Itu nanti sesuai keinginan sobat aja. Nanti arahannya inginnya seperti apa gitu ya. Sekarang misalnya kita coba array yang lain. Ini saya coba hapus dulu. Pilih lalu delete. Ini saya coba ungroup. Saya pilih lagi. Lalu saya klik array. Di sini dengan nilai yang sama, misalnya 4. Saya gunakan pilihan move to last. Artinya apa? Move to last ini kita mengarahkan benda ke ujung. Jadi ini kita klik untuk awalan dan kita klik untuk tujuannya. Nanti setelah kita klik, dia akan membagi jarak diantaranya dengan jumlah sebanyak yang kita ketik. Coba ya, saya klik di sini. Nah, jarak ini akan dibagi secara rata tanpa kita tahu ini jaraknya berapa. Kita hanya mengklik awalan dan akhiran dan dia akan membagi dan hasilnya akan menjadi 4 buah. Ya Pak, bisa dipahami. Saya klik enter. Oke. Itulah perbedaannya move to second dan move to last. Sekarang saya coba ulang arraynya. Ini saya coba ungroup.
Sekarang kita coba array yang radial ini ya. Oke. Nah, radial ini langsung dia bisa kelihatan ada sumbu putaran dan ada arah putaran. Ini bisa kita beri nomor juga, 6 atau berapa ya. Ini juga sama, move to second atau move to last. Ini di sini ada pilihan angle-nya. Ini bisa kita geser pusat perputarannya. Misal saya klik tahan, titik pusat perputarannya saya arahkan ke sini misalnya ke tengah ruangan. Ya. Lalu saya pilih move to second. Oke. Nah, di sini saya arahkan pilihan pertama awalan bisa ke sini. Nah, lalu saya arahkan titik tujuannya. Misal di sini. Ya kan? Dia akan merekam sudut pertama yang saya ciptakan, lalu dia mengulanginya hingga objek itu sampai ada 6. Ya, begitu ya. Bisa dipahami seperti array linear tadi, tapi bedanya dia menggunakan sudut. Sama halnya dengan, ini saya coba ulang lagi, sama halnya dengan move to last. Move to last, saya coba array lagi, saya pilih radial, oke. Misalnya saya pilih 6, saya pilih move to last, saya arahkan, klik tahan sini. Nah, ini langsung saya kasih sudut terakhir mana. Setelah saya klik, dia akan membagi 6 unit dengan sudut yang ada di sini. Atau kita juga bisa menggunakan sudut angka. Ya, saya coba klik, saya ulang lagi. Saya angkat dulu. Sudut angka itu bisa digunakan. Oke, misalnya 150 derajat. Saya klik enter. Nah, dia akan seperti ini. Kenapa cuma ada 3? Karena di sini memang angkanya kembali ke 3. Saya buat 5. Itu dia, kan ada 5. Bagaimana kalau saya ingin ke arah sebaliknya? Itu cukup kita kasih minus di angle-nya. Saya undo ya, Ctrl Z, pilih. Saya coba ulang lagi. Saya buat misalnya 5. Dan untuk sudut saya kasih angka minus, min 150. Oke ya, enter. Nah, dia ada ke arah sebaliknya. Karena dalam rumus sudut, nilai sudut derajat, angka positif akan mengarah ke arah berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau angka negatif, dia akan searah jarum jam. Seperti di contoh ini ya. Kita masukkan nilai negatif, dia mengcopy atau mengarai searah jarum jam. Tapi pertama kali kita ketik tanpa ada tanda negatif atau nilai positif, dia mengcopy ke arah sini, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu saja untuk array. Sobat mungkin bisa coba-coba sendiri dari objeknya seperti apa dan jarak-jaraknya. Nanti hasilnya seperti apa, sobat bisa coba sendiri. Dan satu lagi mungkin untuk objek seperti dinding, kalau kita move, dia akan secara otomatis menjaga koneksi dengan dinding yang lainnya. Bisa terlihat di sini, karena dinding itu sifatnya dia terkoneksi ya. Makanya kalau dia sudah menempel, dia kalau di move, dia akan otomatis menjaga koneksinya dia. Tapi bagaimana kalau saya tidak ingin terkoneksi terus? Cukup saya pilih, saya move, cukup saya centang tombol disjoin ini. Nah, dulu disjoin saya centang, saya arahkan. Ya, dia tidak akan terkoneksi lagi.
Dan di sini juga ada pilihan, oh ya mungkin tadi maaf saya lupa jelaskan, untuk copy, kita coba copy lagi. Di sini juga ada pilihan multiple ya. Dengan kata lain dia bisa mengcopy secara lebih dari satu ya, ada banyak ya. Seperti itu. Ya kurang lebih itu saja untuk modifikasi benda menggunakan move, copy, dan array. Kalau ada diskusi atau pertanyaan, sobat bisa berkomentar. Oke, sampai jumpa.